Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan video kali ini saya akan membahas mengenai materi-materi yang ada dalam penelitian. Tujuan dari adanya video ini adalah untuk melengkapi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu kami yaitu Bapak Hamid MSc dalam mata kuliah metodologi penelitian. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Agung Prastio dengan NIM 1901046003. Saya berasal dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Baik, langsung saja kita masuk ke materi utama yaitu populasi dan sampel. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, saya sudah menyiapkan beberapa peta konsep yang teman-teman bisa lihat dalam penjelasan video ini untuk memudahkan teman-teman dalam memahami apa sih itu populasi, kemudian apa itu sampel dan hal-hal yang ada di dalam kajian tersebut. Yang pertama, populasi. Populasi yang sudah saya dapatkan ini, saya sudah mengutip beberapa pendapat para ahli. Saya mengutip dua pendapat para ahli. Yang pertama adalah dari Sugiono, kemudian yang kedua adalah dari Margono. Dan selanjutnya pembagian populasi. Nah, populasi ini ternyata dibagi lagi teman-teman. Populasi dibagi menjadi beberapa komponen. Bisa kita lihat yang pertama, ini adalah finite. Kemudian yang kedua adalah infinite. Nah, dalam peta konsep ini, untuk set selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai populasi untuk menambah wawasan teman-teman mengenai kajian-kajian dalam penelitian. Yang pertama adalah populasi penelitian. Nah, ini saya sudah siapkan beberapa pendapat ahli. Yang pertama adalah dari Sugiono. Sugiono mengatakan bahwasannya populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Itu menurut pendapat para ahli yang pertama yaitu Sugiono. Kemudian kita next ke pendapat para ahli yang kedua. Ini adalah menurut Margono. Menurut Margono, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi, populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Dari pendapat para ahli yang sudah saya kutip tadi, yaitu dua tokoh tadi, bisa kita simpulkan bahwasannya populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Nah, itu mengenai definisi atau pengertian mengenai populasi, teman-teman. Kemudian kita masuk lagi agak lebih dalam lagi mengenai jenis-jenis populasi penelitian. Nah, bisa dilihat teman-teman. Yang pertama adalah finite. Nah, finite bisa kita lihat di dalam video ini. Bisa dilihat definisinya. Finite adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi secara pasti diketahui. Ini adalah pengertian dari finite atau definisi dari finite. Kemudian yang kedua, infinite. Nah, infinite adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi tidak dapat diketahui secara pasti. Dari jenis populasi penelitian ini, teman-teman, kita sudah bisa melihat perbedaan jelas antara keduanya. Perbedaan antara finite kemudian infinite bisa kita simpulkan sendiri ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut. Yang kedua adalah sampel dalam penelitian. Nah, kalau misalkan tadi adalah populasi, kemudian dalam pembahasan yang kedua ini adalah kita akan membahas mengenai sampel dalam penelitian. Nah, dalam sampel penelitian ini saya juga mengutip dua pendapat para ahli, teman-teman. Jadi yang pertama sama Sugiono, yang kedua adalah Margono. Kita bahas yang pendapat ahli yang pertama yaitu Sugiono.
Sugiono mengatakan bahwasannya sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Itu adalah pendapat dari Sugiono, teman-teman. Kemudian yang kedua, pendapat dari Margono. Margono mengatakan bahwasannya sampel adalah sebagian dari populasi. Itu ada pendapat dari kedua para ahli tadi mengenai sampel, teman-teman. Nah, pernah gak sih teman-teman bertanya mengenai kenapa sih harus menggunakan metode menggunakan sampel? Kenapa tidak menggunakan yang lain? Nah, saya sudah siapkan beberapa poin penting mengenai hal tersebut. Kenapa harus menggunakan sampel dalam penelitian? Nah, yang pertama adalah ukuran populasi. Dalam meneliti sebuah objek yang jumlahnya tidak pasti dan bersifat kontekstual, ini tentu saja sangat merepotkan sekali ya teman-teman. Sehingga dengan adanya metode dengan sampel ini, hal tersebut bisa diminimalisirkan sehingga bisa mewakili. Nah, dalam populasi ini dalam penggunaan sampel ini, kajiannya lebih objek yang dikaji lebih mendalam atau lebih diperkecil teman-teman untuk memudahkan dalam proses penelitian. Seperti itu. Kemudian yang kedua, adalah masalah biaya. Nah, terkadang dalam penelitian ini terkadang menjadi pengendala juga ya teman-teman. Nah, dalam masalah biaya, besar kecilnya suatu pengeluaran biaya ini tergantung dari bagaimana dan apa penelitian yang sedang dilakukan. Jadi semakin dalam dan semakin lama proses penelitian yang dilakukan, maka jumlah biaya dalam penelitian ini pun akan semakin besar. Seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah waktu. Nah, dalam penggunaan sampling sendiri, penelitian menggunakan sampel ini teman-teman, waktu yang digunakan pun akan lebih singkat atau cepat dibandingkan dengan penelitian yang lain gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini percobaan yang sifatnya merusak. Banyak penelitian yang bisa dilakukan pada seluruh populasi yang terkadang bisa merusak. Contohnya, ketika kita ingin meneliti kadar asam dari suatu daerah, ketika kita ingin meneliti suatu kadar asam dalam suatu rawa, nah tentunya kita tidak mungkin kan meneliti dari Sabang sampai Merauke mengenai kadar asamnya satu persatu. Nah, itu akan memakan waktu yang lama. Nah, dalam hal ini, dalam sampel sendiri, ini digunakan sampel yang sedikit kemudian bisa mewakili dari yang ingin kita teliti. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima, ini adalah masalah ketelitian. Nah, ketelitian adalah segi yang paling penting dalam menunjukkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam penelitian, ketelitian ini sangat diperlukan sekali teman-teman. Karena dalam kita menganalisis suatu permasalahan yang kita jadikan suatu objek penelitian, tentunya ketelitian dalam menganalisis ini sangat nantinya diperlukan dalam pertanggungjawaban penelitian. Jadi seperti itu. Kemudian adalah masalah ekonomis. Nah, ini yang sering dipertanyakan oleh para peneliti. Kadang peneliti juga berpikir, apakah sudah apakah nanti hasil output dari penelitian ini sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan di dalam penelitian tersebut. Ini terkadang juga menjadi suatu momok tersendiri bagi peneliti ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke dalam faktor penentu dalam penelitian. Nah, di dalam faktor penentu penelitian ini ada beberapa komponen yang perlu kita pahami teman-teman, atau kita ketahui teman-teman ya. Jadi yang pertama, kita masuk yang pertama, tingkat homogenitas anggota populasi. Nah, yang pertama ada tingkat homogenitas anggota populasi. Ini juga salah satu faktor penentu dalam jumlah penelitian teman-teman.
yang artinya bahwasannya makin homogen populasi, maka semakin kecil objek penelitian kita. Maksudnya adalah teman-teman, ketika suatu wilayah yang ingin kita teliti ini mempunyai karakteristik homogenitas atau homogen, sifatnya homogen di setiap masyarakatnya, maka kita cukup menggunakan sampel yang dalam lingkup yang kecil ini sudah bisa mewakili semua populasi tanpa menggunakan penelitian yang berskala besar. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian presisi yang kedua ya, presisi yang diharapkan peneliti. Nah, dalam presisi ini, semakin besar presisi, maka diperlukan sampel yang besar. Perlu diketahui teman-teman bahwa presisi adalah derajat perbandingan hasil yang didapat dari sampel. Seperti itu ya. Kemudian next, yang ketiga adalah rancangan analisis data penelitian. Nah, jumlah data harus menjamin bahwa data yang diperoleh bisa dianalisis. Nah, selama proses penelitian ini diharapkan harus menjamin bisa dianalisis teman-teman. Dari data yang sudah kita ambil dari proses penelitian, seberapa banyak data itu, setidaknya itu dari data tersebut bisa dianalisis semuanya. Harapannya seperti itu. Kemudian yang keempat, ketersediaan dana, waktu, dan tenaga peneliti. Keadaan seperti ini biasanya kadang menjadi pertimbangan utama ya teman-teman. Mungkin kadang-kadang faktor kendala utama dalam penelitian itu ya ini komponen yang ini, dana. Terkadang terhambat oleh dana, kemudian waktu, kemudian tenaga peneliti juga. Ini hal-hal yang pokok sekali ya teman-teman untuk ada dalam suatu penelitian. Kemudian kita lanjutkan teknik pengambilan sampel. Nah, dalam teknik pengambilan sampel ini sudah saya berikan beberapa poin dalam video ini. Bisa teman-teman lihat. Terlebih dahulu mungkin saya jelaskan terlebih dahulu ya mungkin teman-teman. Apa itu sampling? Sampling ini adalah teknik pengambilan sampel. Kalau kita bisa sederhanakan ya, ada suatu teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel itu ya sampling ini sendiri teman-teman. Kemudian teknik sampling ini dibagi menjadi beberapa bagian teman-teman. Nah, yang pertama ini ada probability sampling. Nah, apa sih itu probability sampling? Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama kepada setiap unsur populasi. Nah, ini adalah pengertian dari probability sampling. Kemudian yang kedua, non-probability sampling. Nah, dalam teknik sampling juga ada non-probability sampling. Nah, non-probability sampling itu apa sih? Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Nah, dari kedua konsep ini, dari probability sampling kemudian non-probability sampling ini ternyata sangat berbeda ya teman-teman. Nah, dalam hal ini probability sampling ternyata memiliki poin-poin penting lagi teman-teman. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam penelitian di dalam kajian fokus utama probability sampling. Yang pertama, simple random sampling. Nah, apa sih itu simple random sampling? Simple random sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memandang starta. Nah, ini bisa dilakukan dalam objek kajian apa saja teman-teman ya, karena dilakukan secara acak atau random. Kemudian yang kedua, nah, professional starfit random sampling. Nah, apa sih itu? Jadi, teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstarta tapi kurang profesional. Maaf saya ulangi teman-teman. Professional started random sampling ini adalah teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis. Nah, saya tadi tempat tertukar ya teman-teman. Nah, tertukar dengan disproportionate ya.
Yang kedua adalah disproportionate stratified random. Nah, apa sih itu pengertiannya? Kemudian bagaimana sih dari metode teknik ini? Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang jumlah populasinya yang berstarta tapi kurang proporsional ya teman-teman. Jadi itu ada pengertiannya. Kemudian yang keempat, ini ada close sampling atau area sampling, atau bisa disebut sebagai sampling menurut daerah. Apa sih pengertiannya gitu? Teknik dalam close sampling atau area sampling ini digunakan ketika populasi terdiri dari individu yang tidak terdiri dari individu-individu ya, maaf teman-teman. Tidak terdiri dari individu-individu melainkan kelompok-kelompok. Nah, bisa saya ulangi. Teknik dari close sampling atau area sampling digunakan ketika populasi tidak terdiri dari individu-individu melainkan kelompok-kelompok. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita next. Nah, kita masuk ke non probability sampling. Nah, apa sih itu non probability sampling? Non probability sampling juga memiliki poin-poin penting teman-teman yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah apa ini? Sampling sistematika. Nah, apa sih itu sampling sistematika? Nah, teknik dalam sampling sistematika adalah sampel yang berdasarkan urutan dan anggota yang telah diberi nomor urut. Nah, jadi seperti itu pengertiannya teman-teman. Kemudian yang kedua, sampling kuota. Nah, apa sih itu sampling kuota itu? Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Nah, itu adalah pengertian dari sampling kuota, teman-teman. Kemudian next, sampling aksidensial. Nah, apa sih itu teknik sampling aksidensial? Jadi teknik sampling aksidensial ini merupakan teknik sampling yang berdasarkan suatu kejadian yang kebetulan ditemui oleh seorang peneliti tersebut. Jadi ini secara kebetulan ternyata menemukan sampel tersebut dan langsung dijadikan objek penelitian. Seperti itu teman-teman. Kemudian next, purposive sampling. Nah, apa sih itu? Purposive sampling atau sampling purposive adalah teknik penentuan dengan pertimbangan tertentu. Nah, ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sampling teknik sini ya. Kemudian yang kelima, lanjut. Ini adalah sampling jenuh. Nah, dalam sampling jenuh, teknik di mana teknik yang digunakan adalah semua anggota populasi dijadikan sampel. Nah, jadi ini seberapa besar populasi yang ada di situ. Nah, itu juga yang ada di situ pun yang akan dijadikan sampel. Nah, ini sangat besar sekali skalanya teman-teman ya. Kemudian yang kelima adalah yang keenam, yang keenam ada snowball sampling. Nah, snowball sampling adalah teknik yang digunakan dari sampel yang kecil terlebih dahulu, teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut. Kita sudah membahas mengenai probability sampling kemudian non probability sampling. Nah, kita lanjut ke sifat dan penyebaran populasi. Nah, ini ada beberapa poin juga teman-teman yang teman-teman perlu ketahui mungkin ya. Yang pertama, ini adalah sampel proporsional. Nah, dalam sifat dan penyebaran populasi, ini ada poin pertama adalah sampel proporsional ya teman. Sampel proporsional menunjuk pada perbandingan penarikan sampel dari beberapa subpopulasi yang tidak sama jumlahnya. Jadi yang digunakan dalam subpopulasi ini tidak sama jumlahnya ya teman-teman. Kemudian yang kedua, apa sifat yang kedua? Ini adalah area sampling. Nah, sampel ini memiliki kesamaan dengan proporsional sampel, namun subpopulasi daerah yang diteliti berbeda. Nah, kalau yang tadi yang pertama sampel proporsional ini bisa jadi daerahnya sama. Kemudian kalau yang kedua ini berbeda daerahnya ya teman-teman yang diteliti. Subpopulasinya itu berbeda. Kemudian sampel ganda.
Nah, sampel ganda. Sampel ganda atau penarikan ganda atau sampel ganda digunakan dengan maksud menanggulangi kemungkinan sampel minimum yang diharapkan dan tidak masuk seluruhnya. Kemudian yang keempat, ini adalah sampel majemuk atau multiple sample. Nah, apa sih dari sampel majemuk sendiri? Sampel majemuk atau multiple sample merupakan perluasan dari sampel ganda. Pengambilan sampel yang dilakukan 2 kali lipat. Dilakukan 2 kali lipat. Kalau misalkan tadi ada 1 kali, ini berbeda sekali, ini 2 kali ya pengambilan sampelnya. Nah, bagaimana sih syarat sampling yang dikatakan baik? Nah, ini ada beberapa kriteria ya teman-teman. Apabila bisa dikatakan sampling itu baik atau buruk, ini ada standarnya sendiri ternyata teman-teman. Yang bisa kita ketahui dalam sini ada beberapa, ada 5 ya. 5 komponen yang harus kita ketahui juga syarat-syaratnya. Yang pertama adalah harus meliputi seluruh unsur sampel. Tidak satu unsur pun yang tertinggal. Nah, jadi ini semua sampel yang harus diteliti ya teman-teman. Kemudian yang kedua, tidak ada unsur sampel yang dihitung 2 kali. Nah, yang ketiga harus up to date. Kemudian batas-batasnya harus jelas. Misalkan batas wilayah bisa dijelaskan. Batas wilayah di mana? Menurut rumah. Siapa-siapa saja yang menjadi anggota rumah tangga. Ini harus dijelaskan secara rinci teman-teman. Kemudian yang kelima, harus dapat dilacak di lapangan. Nah, jadi hendaknya tidak terdapat beberapa desa dengan nama yang sama. Ini harus berbeda gitu. Kemudian hal tersebut untuk memudahkan gitu, memudahkan untuk peninjauan kembali yang ada di lapangan gitu, maksudnya membuktikan lah seperti itu. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya penentuan populasi dan sampel penelitian sebagai upaya menentukan sumber data yang representatif dan dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya. Disadari bahwa penetapan sampel yang representatif dapat dipergunakan untuk meyakinkan generalisasi kesimpulan hasil penelitian yang dipertanggungjawabkan. Penentuan sampel penelitian terdapat berbagai teknik yang dapat dipergunakan, baik dengan pendekatan probabilitas tadi yang sudah diperjelaskan, kemudian juga bisa menggunakan non probability. Semuanya dipilih paling pas. Nah, disesuaikan dengan bagaimana teman-teman ingin meneliti dengan mempertimbangkan faktor-faktor dan kriteria yang memadai. Nah, ini juga harus melihat juga penelitian sampling model seperti apa yang harus kita gunakan dalam meneliti yang pas dengan apa yang kita teliti. Ya seperti itu teman-teman. Sampai di sini saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti ada video selanjutnya yang mungkin bisa mengupas lagi dari penjelasan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.